Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajallah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan taufik dan hidayah, yang telah mengkaruniakan sehat wal afiyah, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang diberkahi oleh Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang diturunkan rahmat dari Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah menjadi saksi kelak bahwa kita umat Nabi Muhammad yang cinta kepada nabinya. Amin ya rabbal. Ingkang kula hormati lan kula takdimi wabil khusus sahibul bait Bapak Kartolo dan Ibu Sarah, mata Allah fitu li hayatihima. Ugi ingkang kula hormati lan kula takdimi wabil khusus para habaib Al-Habib Alwi, Al-Habib Novel, Al-Habib Fahmi, dan juga Habib Muhdar ingkang dimuliakan datang Allah. Ugi ingkang kula hormati para syaraif, ingkang kula hormati wabil khusus Bapak Ustadz Nur Iman selaku pemberi sambutan. Sedaya kemawon tamu-tamu baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wonten setunggalipun hadis diriwayataken oleh sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Dawud ibni Abi Saleh qala aqbala Marwan yawman fawajada rajulan wadi'an wajhahu 'alal qabri fa akhadha bi rukbatihi wa qala atadri ma tasna' qala na'am fa aqbala 'alayhi fa idha huwa Ayyub al-Ansari fa qala ji'tu sallallahu alaihi wasallam wa lam a'til hajar. Ada suatu kisah ibu-ibu, bapak-bapak, di saat sahabat Marwan ibnul Hakam suatu hari melihat seseorang sosok laki-laki yang berada di atas makam baginda Nabi Muhammad. Laki-laki tersebut sedang menciumi batu nisan Kanjeng Nabi Muhammad. Batu nisan Kanjeng Nabi Muhammad dicium oleh seseorang. Di situ ada Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam melihat ada seseorang yang mencium batu nisannya Rasulullah SAW. Marwan bin Hakam protes, apa yang kamu lakukan di situ? Kenapa engkau melakukan hal tersebut? Ternyata setelah menoleh, yang mencium batu Rasulullah SAW adalah sahabat Ayyub al-Ansari. Sehingga Ayyub al-Ansari mengatakan, yang aku cium bukanlah batu, yang aku datangi bukanlah batu, tapi yang aku datangi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menganggap bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wafat.
Jadi tetap nganggepe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tetap wonten senajan jenazahnya, jasadnya tidak ada di dunia, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita, di kehidupan kita, bagi mereka yang melakukan, mengamalkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula lan panjenengan sami dalu nika kempal maos Maulid Nabi nggih mboten. Yang dibaca adalah kisah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sholawat bersama-sama menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyanjung Rasulullah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada seorang wanita, Bu, namanya Rubayyi binti Muawwid. Sinten namanya? Rubayyi binti angel napa mboten namine? Angel mboten. Arane Turipah tak gampang ya. Gitu mboten. Namine Hasanah Barokah gampang gitu mboten. Niki namine wong wadon sahabatipun Kanjeng Nabi, Rubayyi binti Muawwid. Rubayyi binti Muawwid. Rubayyi binti Muawwid, beliau mengatakan, anduru, katanya, aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti matahari yang sedang berjalan. Berarti wajah Kanjeng Nabi niku mencorong napa mencorong? Mencorong napa mencorong? Makanya wong sing pengin mencorong wajahe melu-melu sunahipun Kanjeng Nabi. Nalikane salat wudune didandani. Aja salat tok jengkelat-jengklit wudune boten didandani. Belajar rumiyin pripun caranya bagaimana salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan hamba kepada Allah. Pingin urusannya gampang tapi urusannya karo Gusti Allah ora disambung. Nyambung nopo mboten iki saudara. Pingin urusan kita gampang, pingin tidak dapat ujian, pingin selesai dari masalah, pingin bisa bayar utang, pingin hajate dikabul kali Gusti Allah, tapi kula lan panjenengan sami boten nyambung kali Allah. Saged boten kira-kira? Wis kaya ngono kadang protes. Nalikane ndonga dateng Gusti Allah nyuwun pirang-pirang tapi kok Gusti Allah mboten ngabulake. Gitu betul. Allah juga menjawab ketika Anda mengatakan, wahai Allah, kenapa ketika kami berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Engkau doa kami? Jawabannya Gusti Allah, kenapa ketika aku perintahkan sesuatu Engkau tidak jalankan perintahku? Bukankah aku melarangmu untuk melakukan kemaksiat, kamu lakukan maksiat? Bukankah aku melarangmu untuk tidak meninggalkan sholat, kamu tinggalkan sholat? Bukankah aku sudah mengatakan mencintai Allah dan mencintai Rasul, kamu tidak mencintai Allah dan mencintai Rasul? Bagaimana Allah mau mengabulkan doa kita? Wong kita hubungannya sama Allah saja lantas. Ngerti lantas belum? Wis pantek dong. Lantas niku wis pantek. Hubungan kita sama Allah tidak baik. Kalau hubungan kita sama Allah baik, urusan semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa urusan kita sulit? Karena hubungan dengan Allah tidak diperbaiki. Caranya bagaimana hubungan Allah diperbaiki? Meninggalkan sholat. Sholatnya dijaga. Gitu boten. Sholatnya dijaga. Pernah boten jenengan iku boten sholat terus nangis, pernah boten? Bu, orang nafsu mangan. Kenapa orang nafsu mangan? Mau esok orang sholat subuh babi. Kira-kira wonten boten tiyang nangis
boten nafsu dahar, boten pengin mangan, ditakoni sebabnya apa boten dahar, sebabnya mau esok ora sholat. Boten tinggal disebutkan. Boten ninggalake sholat isya karena ketiduran, terus paginya nggak nafsu kemana-mana. Ditanya kenapa kau sumpah? Iya, tadi malam ketiduran nggak sholat isya. Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak kita nangis meneteskan air mata? Kenapa Bu nangis? Iya Habib, tadi nggak sholat asar. Nggak pernah kita seperti itu. Betul. Sholat ditinggal yang ayo ngewis biasa ini. Oke. Ayo jujur teman. Gimana? Ninggalake sholat wis biasa. Sholat subuh 4:30 jam 8 nembe sholat. Boten. Sholat duhur adzan masjid wis muni panjenengan sibuk dilalai wayahe duhur dagangane laris. Kira-kira ninggalake dagangan sholat nopo sholatnya mangke ngurusi dagangan piye? Gitu boten. Nah, cobaane setan di luar biasa. Dikira jenengan setan itu boten goda jenengan. Wong setan itu pintere luar biasa. Ngumpuli kula lan panjenengan sedaya. Ilmune setan niku ngumpuli kula lan panjenengan sedaya. Terkadang setan matur kados mekaten, wis gampang dilayani bae dhisik, wong mau esuk kan dagangane isih sepi. Wis layani bae dhisik, mengkone wis nglayani, wis wayahe selesai, nembe salat tak bisa mengko. Nggih mboten. Bener mboten? Niku setane kados mekaten. Akhirnya jenengan nglayani. Nalika ning nglayani dilalai tambah laris tambah sampai pan sholat asar. Nggih, giliran pan sholat asar, setane ngomong, wis mumpung rezekine, sampean kan golek rezeki, nggo makani anak kan hukumnya wajib pada bae pahalane, ki ya wajib sholat ya. Akhirnya setane berhasil malih. Nggih mboten. Ya wis lah salate mangko wae zuhur kalih asar. Nyambung asar dagangane tambah laris. Nggih mboten, jam 5 tokone tutup, balik rumah adus roh bantal tuh. Wonten iki kados ngaten. Biasa mawon nggih. Lah hubungan kita sama Allah putus, kita biasa-biasa saja kok minta macam-macam sama Allah. Ngimpi memperbaiki dulu hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Nek hubungane pun sae dateng Allah Subhanahu wa taala, salate dijaga, 5 waktune mboten ditinggal, sholawatane dateng Kanjeng Nabi mboten ditinggal, hubungane sae, panjenengan nyuwun napa kemawon dikabul kali Gusti Allah. Paham napa paham? Ini matur babakan tentang setan. Ngerti babakan tentang setan. Setan iku saking pintere. Mriki sing salat istiqomah teng masjid sinten? Teng salat sinten namine panjenengan? Gus. Ya wis Gustiti. Ibu Gustiti ini orang yang selalu istiqomah sholat di musola. Masya Allah. 5 waktu. 5 waktu. Selalu sholatnya di musola. Setan melihat Ibu Gustiti ini cemburu. Paham? Cemburu. Setan cari cara bagaimana agar Bu Gustiti itu tidak berangkat sholat ke musola. Jadi setan itu ketika melihat orang yang istiqomah sholatnya di masjid, ganggunya bukan untuk ganggu ninggalake sholat, tapi ganggunya apa? Ganggunya biar tidak sholat di masjid, tapi sholatnya di rumah. Itu setan.
Jadi terkesan lah yang penting kan sama-sama itu gangguan setan tuh. Setan melihat buku Siti sudah siap, mekenanya sudah dipakai gitu boten. Kambine wis apik, minyak wangine nemen gitu boten. Badhe pangkat teng musala ngadep Gusti Allah, baru sampai ke pos kampling, musolane teng pojok niku baru sampai ke pos kampling, tiba-tiba disenggol kalih setan, kepleset. Paham apa paham? Kepleset. Tujuannya apa? Biar panjenengan itu jatuh, pakaiannya kotor, jadi nggak berangkat kamu. Setan pintar bu. Tapi kan panjenengan buat ningali setan nih, ngerti ini kepelarak biasa. Paham nggak paham? Paham ya? Ketika jatuh, panjenengan pulang. Kenapa? Karena pakaiannya kok. Setan guyu, alhamdulillah berhasil. Loh setan kan nyebut alhamdulillah, loh dikira setan orang bisa nyebut alhamdulillah. Wong kesurupan dibacani Yasin be, sing kesurupan ngomong nyowis apal Yasin. Nate mboten panjenengan kesurupan, mboten ningali kesurupan dibacani ayat kursi, setane malah meleng. Baca ayat kursi nyowis biasa ping 1000. Niku setane kados ngaten. Paham apa paham? Niki Bu Gusti pun wangsul teng griya, ternyata Bu Gusti memang wanita yang solehah, yang nggak pernah ninggalin sholat jamaah di musola. Wis aja nangis. Gimana kan? Tiba-tiba Bu Gusti ganti pakaian, berangkat lagi Bu. Ternyata pulang ke rumah, bukan sholat di rumah, tapi ganti pakaian terus berangkat. Setelah berangkat lagi, setan melihat luar, wah pintar kayak Gusti ya, diganggu sepisan, disenggol wis tiba, ora kapok mangkat meneh. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Setelah pertengahan jalan lewati pos kampling sedikit, setannya nyenggol lagi, digoyang lagi, jatuh yang kedua kalinya. Setan berharap mudah-mudahan ini jatuh yang kedua kali sudah nggak punya mekenah lagi, nggak berangkat ke musola. Ternyata Gusti pulang sampai rumah, ganti pakaian, berangkat lagi. Berangkatlah. Giliran yang ketiga, Gusti sudah sampai di pintu musola. Ora dipleset kare setan, kepleset dhewe. Paham kan? Giliran sudah sampai ke pintu musola, musimnya musim hujan, becek, tiba-tiba Bu Gusti itu jatuh terpleset, belum sampai jatuh ditolongi oleh setan. Setannya wujudnya menungso, diselamatkan oleh setan Bu Gusti-nya. Bu Gusti bilang, terima kasih Mas, untung anak sampean. Nelangka sampean kulo tiba, mau sing pertama wis tiba berpisah, yang kedua jatuh kedua kali, ini yang ketiga alhamdulillah ketolong kali sampean Mas. Terima kasih nggih Mas. Dari setan wis mlebu bel saking ngomong. Setan kelihatannya baik atau enggak di situ? Kelihatannya baik enggak? Sudah Bu, masuk aja, sudah saya masuk. Enggak usah banyak terima kasih, sudah masuk. Aneh. Yang pertama setan yang dorong, yang kedua setan yang dorong, yang ketiga jatuh sendiri setan yang nolong. Aneh atau aneh? Terkadang setan itu seakan-akan malaikat, terkadang setan seakan-akan malaikat. Ini Bu Gusti tahunya ini orang baik, ternyata akhirnya setan yang ngaku, Bu, sampean mboten kenal kulo niku setan. Saya ini setan yang ganggu panjenengan tadi. Panjenengan jatuh itu bukan karena kepleset, saya dorong panjenengan jatuh. Yang kedua juga saya dorong panjenengan jatuh. Yang ketiga panjenengan jatuh, saya tolong. Ditanya sama Bu Gusti, bisa nih panjenengan nolong? Yang pertama panjenengan jatuhin, yang kedua panjenengan jatuhin, yang ketiga malah nolong. Kenapa? Jawabannya setannya kados mekaten, Bu. Mirengaken jawabannya setan. Napa? Wahai Gusti,
Jatuh yang pertama, kamu pulang ke rumah, terus kamu berangkat lagi, dosa kamu diampuni oleh Allah. Jatuh yang kedua, kamu pulang ke rumah, terus kamu berangkat lagi, dosa kamu dan keluarga kamu diampuni oleh Allah. Giliran jatuh yang ketiga, saya nggak pingin kamu jatuh, saya tolong, biar apa? Sebab kalau kamu jatuh, kamu pulang lagi 3 kali berturut-turut, kamu balik lagi ke musola, maka dosa kamu diampuni oleh Allah, dosa keluarga kamu diampuni oleh Allah, dan dosa masyarakat sekitar kamu juga diampuni oleh Allah. Dan saya nggak terima, aku wis kesel-kesel ganggu tetanggane sampean, gara-gara sampean makan musola, dosanya diampuni kabeh. Jadi tengriki setan kelihatannya baik, tapi podo baik ternyata jahat. Paham. Makanya kula lan panjenengan sami kempal kados mekaten acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidik kita punya ruh agar ruh kita melakukan ketaatan. Kita ini punya ruh sama badan, Bu. Gini betul. Panjenengan punya badan, punya jasad, punya ruh. Ruh nggak bisa pisah dengan jasad, jasad nggak bisa pisah dengan ruh. Jasad bisa ngikutin ruh, ruh bisa ngikutin jasad. Kalau ruhnya yang melakukan ketaatan, maka jasadnya akan mengikuti ruh. Tapi kalau jasadnya melakukan kemaksiatan, ruhnya akan mengikuti jasad. Kalau jasad yang melakukan kemaksiatan, akhirnya nopo mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu nopo sih? Bu, hawa nafsu itu nopo? Pengen ngerti hawa nafsu? Orang rumangsa cukup niku hawa nafsu. Nggih, serbaku diparingi alhamdulillah arta sedinten 50.000 kurang. Diparingi bojo ayu solehah kurang. Benar. Alhamdulillah tiap hari makan 3 kali. Diparingi tutulannya alhamdulillah lancar, senajan sitik tapi kurang. Niku hawa nafsu. Hawa nafsu. Terkadang hawa nafsu niku mempengaruhi kita seakan-akan malaikat. Hawa nafsu seakan-akan malah malaikat. Makanya pegangan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang tadi saya baca di dalam satu kitab, bahwasanya lanjut. Wonten sahabat naminipun Thalhah bin Ubaidillah. Sinten namine? Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah niku sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkorban untuk Rasulullah. Pahlawan perang di peperangan Uhud. Thalhah bin Ubaidillah kena tombak, kena panah, jumlahnya 79 panah. Banyak atau banyak? 79 panah terkena badannya Thalhah bin Ubaidillah, sampai-sampai Thalhah bin Ubaidillah itu berdarah-darah, Bu. Di dalam peperangan Uhud, lihat pedangnya sudah hampir patah, musuh menebas, dipukul pakai pedang badannya, ditombak badannya, dipanah badannya sampai 79 panahan.
panahe ngangge boten ngangge lempung, boten ngangge napa niku busur panah tembus ke dada. Ketika saat itu Thalha bin Ubaidillah dalam keadaan tersungkur melihat baginda Nabi Muhammad ingin naik ke batu yang ada di perang Uhud, ingin menyelamatkan diri Rasulullah, tapi Rasulullah ketika mau naik selalu jatuh. Naik jatuh sampai baginda Nabi Muhammad terluka mengeluarkan darah. Bu, Thalha bin Ubaidillah yang saat itu tersungkur, dia rela, dia mendatangi baginda Nabi Muhammad dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, naiklah ke punggungku agar engkau bisa meraih batu yang ada di batu Uhud, kemudian engkau naik dan engkau selamat. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi Muhammad naik di punggungnya Thalha bin Ubaidillah sambil meneteskan air mata, dan Rasulullah SAW mengatakan, isyhadu, saksikanlah, ini sahabat yang namanya Thalha bin Ubaidillah, dia adalah orang satu-satunya yang meninggal mati syahid dan masih ada di muka bumi ini. Syahid yang berjalan di muka bumi terkenalnya Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah tahu syarat untuk selamat dunia dan akhirat adalah memperjuangkan Rasulullah. Syarat untuk selamat dunia akhirat adalah mengutamakan Rasulullah. Syarat untuk bahagia dunia dan akhirat adalah mengorbankan diri untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu riwayat satu sahabat yang gigih di dalam medan terang di dalam peperangan Uhud, itu ada satu sahabat megang panji Rasulullah SAW, benderanya Kanjeng Nabi dipegang. Ketika benderanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dipegang, itu tangannya ditebas, tangan kanannya ditebas, tangan kanan ditebas, tangannya sudah nggak ada, benderanya jatuh, diambil pakai tangan kiri. Tangan kiri ditebas lagi sama musuh, orang-orang kafir, nggak punya tangan, kanannya putus, kirinya putus, benderanya Rasulullah jatuh, diambil pakai badannya. Ketika diambil pakai badannya, ditebas juga badannya oleh orang-orang kafir. Lihat, sama benderanya Rasulullah SAW saja, dia nggak mau benderanya itu sampai nyentuh tanah. Begitu sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agamanya Nabi, memperjuangkan kemuliaan Nabi, membela baginda Nabi Muhammad SAW, rela darah, rela nyawa, rela keluarganya hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Kita pingin seperti itu. Kita maulid Nabi seperti ini, perjuangannya apa sih, Bu? Bu, pengorbanannya apa Anda maulid Nabi? Yang dikorbankan kita apa? Paling waktu. Kita berkorban waktu, kita ninggalkan suami, ninggalkan istri, Habib. Kita berkorban waktu dari jam 8 sampai jam sekarang belum keluar. Kita berkorban waktu, mata ngantuk-ngantuk dibela-bela ke. Gitu betul? Kita berkorban waktu segalanya. Kita tinggalkan dunia, tokonya saya tutup. Itu pengorbanan Anda untuk Rasulullah SAW. Ada nilainya. Jangan khawatir. Apapun yang Anda korbankan untuk Rasul ada nilainya. Mungkin kita nggak bisa berjuang seperti para sahabat. Mungkin kita nggak bisa membela, rela nyawa kita mati demi Rasul. Mungkin nggak bisa. Tapi paling tidak kita andil bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Paham. Makanya kululan panjenengan sami acara Maulid Nabi Muhammad SAW untuk memperkokoh iman kita, menguatkan iman kita, menguatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan poin yang paling terakhir, Anda laki-laki dan perempuan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwasanya syabab, para pemuda-pemuda yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
seperti sebagian para malaikat-malaikatnya Allah. Antum-antum laki-laki, tolong gunakan medsos dengan baik, jaga kemuliaan antum, jaga agama antum, jaga syariatnya antum. Yang perempuan juga sama, jaga kemuliaan perempuan. Anda dimuliakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran, diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan dibuat mahal oleh Allah, dibuat mulia oleh Allah. Pesan saya untuk panjenengan yang perempuan, jadilah wanita yang mahal, jadilah wanita yang berharga, jadilah wanita yang mulia. Sebelum saya tutup, ini sama untuk laki-laki dan perempuan, untuk diri saya, untuk semuanya yang dengarkan. Saya mau pisahkan, ada seseorang yang jual makanan. Kita ambil contoh mungkin martabak gitu nih, jualan martabak. Ini martabaknya saya ambil. Nih, perhatikan Bu, ini namanya apa? Namanya apa? Mas, namanya apa? Martabak ya. Bahannya apa martabak? Terigu, telur, bawang teropong, garam, minyak, kompor. Dia udah buatan kompor, dia merica, dia udah buatan. Sintoyan micin dikai, micin enak buatan. Eca buatan. Harganya berapa martabak? 2.000. Yang bikin saya martabak saya taruh pasar, harganya 2.000. Betul? Oke. Bikinnya sama, yang bikin saya, bahannya sama, ukurannya sama, cuman letaknya beda. Yang satu saya taruh pasar, yang satu saya taruh ke supermarket Jogja Mall. Taruh di mana? Jogja Mall. Yang ini di pasar harganya berapa? Di Jogja Mall harganya berapa? 5.000. Bedanya apa? Kalau di pasar ditaruhnya di nampah. Apa tampahnya? Tampah. Ditaruhnya di tampah. Enggak diplastikin. Megangnya enggak pakai alat. Dicekel-cekel kalih wong, dilaleri. Kadang nyekel-nyekel tok ora tuku. Betul betul. Betul? Betul? Jadi harganya barangnya sama. Saya taruh di Jogja Mall, dimasukin ke dalam etalase, dipakein plastik, ngambilnya pakai harganya beda enggak? Beda. Barangnya sama enggak? Sama. Tempatnya cara ngambilnya beda enggak? Harganya mahal enggak? Begitupun Anda, laki-laki dan perempuan, jadilah barang yang mahal. Jangan mudah disentuh, jangan mudah laki-laki jaga auratnya, perempuan jaga auratnya. Mau mahal, jadilah martabak yang ada di Jogja Mall. Jangan jadi martabak yang ada di gampang dicekel, gampang disakiti, gampang dibohong, gampang ditinggal. Betul, gampang didolimi, betul, gampang ditipu, betul. Kenapa? Karena murah. Tapi kalau mahal, dipegang. Martabak yang ada di Jogja Mall yang beli bukan orang-orang yang kecil-kecil, orang-orang yang gede-gede. Betul, orang-orang yang punya duit. Anda pun kalau mahal, yang datang ke tempat Anda orang-orang yang mahal, orang-orang kiai, ustaz, habib, guru ilmu, orang-orang soleh. Betul enggak? Betul enggak? Maka kalau pulang dari majelis ini, pelajaran yang paling terakhir apa? Martabak Jogja Mall. Pokoknya panjenengan mulai besok harus berubah biar jadi martabak Jogja. Paham Bu? Paham? Belajar sedikit demi sedikit ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu panjenengan sudah pada lapar, duduk dari jam 8. Jadi nanti sebentar lagi makanan keluar.
makanannya dimakan, jangan sampai mubazir. Kira-kira ada sisa dibawa, makanannya dibawa pulang ke rumah. Makanan yang dibacakan maulid Nabi masuk ke dalam perut kita, makanan itu memintakan ampunan kepada Allah dosa-dosa kita. Jadi selagi makanan itu ada di dalam perut, itu makanan memintakan dosa, memintakan ampunan kepada kita. Ya Allah, ini fulan sukanya masang tokil, ampuni ya Allah. Ya Allah, ini fulan sukanya maksiat, ampuni ya Allah. Ya Allah, ini fulan sukanya nongkrong di terminal sebelah sana tuh, ampuni ya Allah. Ya Allah, ini fulan sukanya nongkrong di Sirandu, ampuni ya Allah. Berkah makanan yang dibacakan maulid, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau nggak habis, bungkus bawa ke rumah, kasih anak Anda, kasih suami Anda, kasih istri Anda. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah setengah satu. Mudah-mudahan barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Insyaallah hajat-hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini sebenarnya ngisi di Masjid As-Salam ya. Malam ini saya ngisi di Masjid As-Salam Pasar. Ini sudah nggak tahu masih ada atau tidak ada. Masih ada lanjut, kalau nggak ada yang sudah selesai. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.